Halo, selamat datang di Jika Podcast. Tepuk tangan dulu dong. Wih, hari ini gue seneng banget karena pertama kayak ala-ala radio, gitu. Si pengen jadi penyiar radio tapi nggak kesampaian. Terus gue menyadari ada beberapa hal. Salah satunya adalah punya tetangga baik itu nikmat yang nggak terkira. Misal, contohnya kayak ketika ada kemalangan yang bikin tenda. Kebetulan kayak beberapa hari yang lalu tuh bokap sahabat gue meninggal. Tuh kita tuh sebagai tetangga tuh yang nyiapin tenda, ngurusin pemakaman segala macem. Atau kondangan juga begitu. Atau bahkan link-link kayak mau kerja segala macem. Atau di tongkrongan bapak-bapak, karena saya udah bapak-bapak, kayak berbagi, lu punya keahliannya apa sih gitu segala macam. Nah hari ini gue kedatangan dua tetangga baik gue. Yang pertama memang secara literally kompleknya tuh deketan, kita tetanggaan. Selamat datang Bapak Nugraha Pratama. Halo Pak Agung. Sehat? Sehat Mas. Wih mantap. Oh gitu ya bapak-bapak. Betul. Gitu ya. Ini agak awkward jauh soalnya. Gimana agak keseharian sekarang di Jikaf so far? Ini hari pertama keduanya aja rame banget sih Jikaf yang kali ini. Gue 2 kali ikut Jikaf. Ini wow rame, terus displaynya juga seru. Pokoknya seneng banget lah gue yang kali ini seru, banyak ketemu teman baru, plus ada tetangga gue juga. Betul. Jadi join di sini. Silakan Pak Velas ya. Terima kasih for having me. Thank you juga agak loh yang menghubungkan saya dengan tim Jikaf tahun lalu. Ini linknya gokil ya orang. Emang tetangga saya. Tetangga ketemu tetangga aja Bang. Tapi ada satu fun fact nih. Ini bukan berarti menjilat atau seperti apa. Jadi di kantor gue itu ada rules. Kalau telat 1 detik aja, jadi misalnya kita itu masuk jam 10, punya toleransi sampai jam 11. Lewat 1 detik kena denda. Beli kopi 1 liter dan itu harus tuku. Oh loh. Tangan dulu kali ya. Keren. Ini ada bunyinya. Gokil, keren. Oke, jadi hari ini di episode di Expert ini kita pengen ngobrol nih, kita hadirkan teman-teman brand sama artisnya Jikaf. Peranan Tuku terhadap mewadahi, mendorong akan industri kreatif di Indonesia. Gitu, yes. Keren. Karena kalau nggak salah udah 10 tahun Tuku menjadi tetangga yang baik. 10 tahun betul. Dan saking baiknya, Anda merelakan dinding Anda dicoret-coret sama ilustrator. Oh, itu harus banget. Jadi teman-teman ya karena ini nanti tayang di YouTube atau yang lagi datang ke Jikaf sekarang itu bisa datang ke boothnya Tuku di depan, bisa nikmatin kalau saya nih ini dari dulu nih. Tim kopi susu tetangga ya. Betul. Jatuh cinta sama ini atau masih Kak Vela punya apa? Cold drip Remon. Okay. Jadi kopi hitamnya pakai Remon. Pakai Remon. Kalau Bang Aga? Gue sama kayak lo. Tapi gue less sugar. Itu aja sih. Ini gue yang pertama ke Tuku masih minumnya ini lah. Oke. Sama saya cemburu sama Anda. Hah, apa tuh? Topi Anda. Ini tadi mau ganti nih. Asik. Thank you Wens dibawain. Oke, gue coba nanya dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, thank you banget Tuku udah gabung sama Jikaf di sini, support banget sehingga kalau apalagi sore-sore itu kita punya hashtag nyore di Jikaf sambil ngopi. Tuku tuh kayaknya enak banget karena sore itu ada bean bag. Betul. Ada bean bag di sana. Nah, pengen tahu nih, Tuku kan sering banget bikin inisiatif bareng teman-teman ilustrator sebelumnya. Boleh tahu nggak sebenarnya visi dan misi Tuku sendiri itu apa sih sehingga bisa ikut berperan dan mengembangkan ekosistem dunia kreatif? Sebenarnya mimpinya Tuku tuh besar banget. Jadi kita kepingin menjadi lokomotif untuk menggerakkan sumber daya manusia, sumber daya alam juga Indonesia supaya kita bisa bercerita tentang Indonesia bahkan di global gitu. Oke. Tapi kita tahu mimpi besar itu nggak bisa kita sendirian gitu ya. Yeah. Jadi kita kepengennya melestarikan nilai gotong royong yang mungkin untuk beberapa generasi yang mungkin muda banget mungkin kurang resonate kata gotong royong sendiri. Mungkin lebih banyak sekarang dipakai katanya itu adalah collaboration. Yes. Sehingga dengan kita bersama-sama kita rasa kita bisa berkarya bareng, bisa punya dampak dan cerita yang lebih besar lagi gitu. Oke. Jadi gue sih ngelihatnya ketika Kak Vela tadi ngomong komunitas, gotong royong, mensupport tanda kutip teman-teman kreatif, akhirnya menjadi sebuah rumah ya. Betul. Untuk teman-teman pelaku seni. Nah kalau menurut lu sendiri gak nih, apa sih respon lu ketika nih
Tuku nih ngebuka pintu rumahnya segede-gedenya, menyediakan kanan kiri menjadi tetangganya dia. Iya. Menurut lu gimana? Gue tuh kebetulan gue ada dari hari pertama Tuku buka. 2015 kantor gue pindah ke Cipete dan nggak jauh lah, cuman ya deket banget. Yeah. Pokoknya mungkin 100 meter doang, mungkin gak nyampe. Tuku tuh dulu sekecil itu di Cipete. Kecil banget ya. Dan masih dipertahankan dan gue suka. Dan masih dipertahankan. Iya, Lu kebayang gak? Tuku sekecil itu terus tiba-tiba kita selalu diisi sama teman-teman, orang baru yang akhirnya jadi teman. Terus akhirnya sampai sekarang jadi ekosistem yang gede, men. Iya. Dan saling support. Gue punya teman baru gue kenalin kayak Jikaf, gue kenalin ke Tuku. Iya. Tuku punya apa juga dikenalin ke gue juga, dan itu pun happen ke artis-artis lainnya yang mungkin kolaborasi juga sama Tuku. Jadi selalu muter ya semakin lama semakin gede intinya. Jadi ya di ekosistem inilah gue sadar orang baik tuh masih banyak, men. Iya, Gitu. betul. Orang baik itu masih banyak. Gue setuju. Nah itu kenapa gue suka banget dengan, bisa dibilang tagline kali ya buat Tuku ya, tetangga baik segala macam. Itu kayak udah positif gitu. Kalian tidak menempatkan diri kalian sebagai gue brand. Kalian adalah customer kami segala macam. Enggak, tapi kita tetanggaan loh. Tetangga ya namanya bener gotong royong segala macam, sehingga bener-bener connect banget dan apa ya, kedekatannya tuh nggak hanya sekedar produk segala macam, tapi emosionalnya juga dapet gitu. Nah apalagi tadi Aga bilang juga ngenalin Tuku ke Jikaf, akhirnya hadir di sini. Ada nggak sesuatu yang lagi disiapin atau adanya di Jikaf nih gitu? Adanya di Jikaf ada. Sebenarnya ngedatengin Tuku untuk harian Jikaf itu juga salah satu yang kepengen kita hadirkan. Betul. Jadi teman-teman kreatif juga bisa ngopi atau take a break, berarti bisa nongkrong bareng, karena aku lihat di booth tuh setiap hari ada aja gitu. Ada aja. Jadi kita datengin kursi, pokoknya kayak kursinya kurang deh biar orang bisa ngobrol. Sorry gue potong nih, gue kemarin request ke Soyong tenda bu, payung. Iya benar ya. Itu enak banget. Bener enak sih. banget kalau nongkrong di situ. Buat nyore tadi. Buat nyore karena bootnya Tuku, ada payung segala macam, depannya bean bag tuh mantap banget. Iya benar. Wah PW sih. PW sih. Sama donat kampung. Iya betul. Oke lanjut. Nah sebenarnya kita ada di Jikaf tuh agak pressure juga, karena udah di tempat kreatif kita harus gimana ya gitu. Pilihannya adalah menjadi diri sendiri. Betul. Akhirnya jadi kali ini kita membawa sister company kita, namanya Beragam. Jadi Beragam tuh kalau Tuku kan lebih di hilir. Beragam ini yang bertugas di hulu. Ngapain tuh? Jadi secara general menjaga supply chain kita di hulu untuk secure beans kita bersama dengan petani-petani. Jadi termasuk menjaga hubungan yang baik ya dengan para petani di sana, karena kita mau memastikan petani-petani juga sejahtera lah gitu. Jadi itu yang kita bawa adalah drip bag dari Beragam. Drip bag. Nah. Bag dari Beragam. Oke. Ada beberapa nih, ada Pangalengan, ada Mandailing sebenarnya, tapi desainnya ini desain Jikaf. Iya, ini pakai KV-nya Jikaf. Betul. Kalau di komunitas kreatif tuh enak ya, kayak ngomong KV udah tahu gitu. Oh, KV apa gitu. K-visual. Gitu. Ini kita nggak ada sih di Tuku. Di Tuku adanya Sapa dengan Rasa. Tapi di Jikaf kita ngeluarin drip bag dari Beragam. Beragam bukannya ada drip bag juga kan? Gue suka bawa sama travel. Oh iya benar-benar. Drip bag ada Beragam, tapi nggak directly ada di Tuku. Oh iya kalau itu ya. Betul. Nah, Bapak Ibu tadi asik banget tuh drip bag. Drip bag tuh apa? Saya kan biasanya manja nih, datang ke Tuku, Kopsus aja deh. Benar. Jadi drip bag itu isinya sebenarnya 100% kopi yang udah grinded. Lo kalau ke hotel, nginep di hotel kan biasanya ada pemanas air tuh. Nah gue biasanya kalau lagi traveling bawa drip bag biar gampang kalau mau ngopi pagi. Lebih praktis. Ditinggal tuang aja. Kayak ngeteh. Tinggal seduh. Oh tinggal seduh. Tinggal seduh. Kayak teh beneran. Jadi dia kayak ada dudukannya gitu buat di gelas. Ntar lo tinggal brew aja. Oh yang kerucut itu. Oh si paling ngopi saya ya. Makanya saya nanya mohon maaf nih. Maaf. Dan di sini ada originnya juga ya, dari Mandailing, dari Pangalengan. Oke. Nice. Kalau ini ada apa nih? Ini agak loh. Ini produk gue. Oke, boleh cerita gak nih apa kak? Tahun ini di Jikaf hero produk gue bikin zine. Biasanya gue tentang traveling, cuman kali ini gue pengen lebih lebih general aja. Jadi
Dari 2021 biasa COVID kan nggak bisa kemana-mana. Betul. Gue iseng latihan nulis sama gambar alat-alat buat bikin kopi di rumah gue, rumah temen gue, atau di coffee shop. Nah, terus gue bikin zine-nya. Tapi di Gcaf ini gue launching bareng sama buku notebook. Jadi kalau lo ke kafe-kafe mau mau nge-record kopi yang enak apa, terus lo tinggal tulis di sini. Oke. Nah, kalau ini gambar-gambarnya sih gue. Gambar-gambarnya. Nih boleh saya perlihatkan di sebelah mana kameranya situ? Oke. Nih teman-teman. Iya. Ini ada posternya juga, cuman kegedean jadi nggak kita bawa kesini. Makanya datang ke Gcaf kalau datang ke Gcaf. Nah buat teman-teman yang lagi ada di Gcaf bisa langsung aja lihat di displaynya Aga atau di VIP juga ada kelihatan seperti apa. Kemarin itu ada yang pick up. Jadi lihat dari bawah itu apa? Dijelasin mana teman-teman? Langsung dibungkus. Asik. Bungkus. Oh kita lanjut ngomongin tadi ini Aga udah bikin karya seperti ini. Nah lu sendiri nih udah berkolaborasi dengan Tuku sejak kapan dan ngapain aja? Sejak kapan nih kayak gue udah lupa ya. Tapi gue inget. Oke. Dulu gue pertama kali gambar Tuku itu, kan gue gambar fasad-fasadnya Tuku ya. Fasadnya. Kan sekarang ada 60-an ya Vel ya. 63. Tuku ya. Gue mulai gambar tuh dari jumlahnya waktu itu 5. Oke. Terus sekarang gue ada ya hampir 60-an itulah gambar gue hampir semua. Wah. Buka terus pokoknya Tuku genjot gue genjot. Kita ikut aja ya. Banyak sih sebenarnya kolaborasi sama Aga. Ini baju yang kecil banget sekarang. ini yang dicepet ya kan? Iya. Dan ini udah diperbarui ya Ga? Udah. Ini yang udah diperbarui. Udah. Karena kita kan makin lebar tuh. Iya. Dulu kan yang agak cerita tadi dulu sih Tuku cuman kayaknya nggak sampai 20 meter square. Kecil banget. Ya, Iya. Sekarang udah kita tambah ada bun yang kita sediakan untuk teman-teman outdoor. Terus ada toaster baku juga. Oke, toaster toaster baku ya. Yang itu adalah lini khusus untuk sebenarnya merchandise sih, retail. Tapi itu yang jadi wadah kita makin kayak oke, kita harus hand in hand sama komunitas kreatif karena itu wadah untuk kita berekspresi gitu. Oke. Mungkin cipetnya nggak berubah satu Vel. Apa ya? Tukang parkirnya. Bener. Masih dari dulu. Iya. Bang Ijal ya. Bang Ijal masih ada. Bahkan kita tuh cerita yang pembukaan toko terakhir deh. Jadi kemarin kita membuka toko ke 63 di Jatinegara. Oke, di mananya? Di Raya, di Jalan Raya Jatinegara, di seberangnya Rumah Sakit Premier. Iya betul. Oh di seberangnya SMP 14. Oh kalau artis mungkin tahu ya depan toko Perapatan. Oh benar. Toko Perapatan. Benar. Nah kita juga kita inget nih ini Aga nih pasti tahu banyak nih soal Jatinegara. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya Aga waktu itu nemenin kita jalan-jalan untuk ngasih tahu. Kita pengen tahu juga kan pertetanggaan. Neighborhoodnya. Pertetanggaan di Jatinegara tuh kayak apa. Jadi kita juga melibatkan Aga. Maksudnya nggak harus gambar sih. Oke. Banyak tur jalan-jalan lah pokoknya kita ya. Jalan-jalan banget gitu. Kemarin sama dari halte ke halte. Sama dari halte ke halte sama gue. Sama Eja juga. Itu benar jalan kaki aja. Kayak jalan kaki, kita ke pasar lama, terus kita masuk ke jalan. Karena lu memang benar suka belusukan tanda kutip gitu kan. Iya, terus ketemu legend-legend yang bikin somai dari tahun 80-an, terus ada ibu-ibu yang jual bandeng presto udah lama banget, macam-macam deh, sampai akhirnya kita ke Kongsi 8 tempatnya Bulan, Hai Rembulan, kan ikut juga. Iya. Gue kenalin lah, nih kalau ngelibatin hal-hal kreatif langsung colek aja dia deh gitu. Oh, nice. Keren. Banyak yang seru. Sampai kita pasar dukun juga di sana ya. Pasar dukun. Itu jual menyan. Bapak-bapak tertarik nih biasanya beli batu nih. Kayaknya ada deh menyan aku rasa. Ada. Itu beneran yang beli di sana tuh yang pakai baju hitam-hitam gitu. Bukan arsitek ya. Gue dong. Kru. Gue hitam-hitam nih. Masih nyapu gue ya. Masih nyapu. Oke, terima kasih loh. Oke, sebelum kita lanjut ada sedikit pesan-pesan. Jadi buat teman-teman yang datang ke Gcaf hari ini, itu teman-teman bisa dapetin karyanya dari Mas Aga atau Nugraha Pratama, sama bisa datang juga ke boothnya Tuku di depan, silakan menikmatin kopi segala macam, ada cemilan segala macamnya gitu. Terus sekarang hari apa ya? Sekarang hari Kamis ya. By the way, kalau teman-teman mau belanja
merchandise segala macem atau art prints atau segala macem menggunakan BCA itu juga ada promo. Langsung aja samperin itu boothnya BCA, tanya promonya apa. Oke, kita lanjut nih. Saya minum dulu nih. Nah, baik. ASMR. Kita juga ASMR. coba yuk. ASMR. Kan kopi gitu ya saya kan. Oke, Vel, gue mau nanya nih. Tuku tuh pernah kolaborasi dengan Aga, tadi udah cerita segala macem. Nextnya kira-kira ada kepikiran nggak mau kolaborasi dengan siapanya dan bikin apa? Kalau Aga kan kayaknya udah sign-nya by blood nih. Kontrak mati gue. Iya, kontrak mati kagak boleh nih sampai buka toko baru aja. Yuk di mana Ga gitu. Nah, next mau ngapain sama let's say mau konsep atau apa segala macem? Sebenarnya kita membuka ruang kolaborasi. Ya. Jadi kayaknya kalau mau cerita sedikit tuh Tuku dari dulu bahkan kayak dari day one dan semua yang secara visual keluar itu dari goresan komunitas, which itu komunitas kreatif I would say. Jadi kayaknya di awal Tuku ada itu besarnya kayak komunitas kreatif deh, mulai dari agency, illustrator. Oh iya sih, karena gue di agency dulu. Karena gue di agency dulu, tahunnya itu. Jadi emang sebenarnya kayak itu hygiene factornya Tuku, perjalanan Tuku deh, tim being bersama dengan tim komunitas kreatif. Bahkan kayak mulai dari logo, font, gelas Tuku yang dulu itu ikonik banget, kita di demo massal sih. Kita mengganti RPRT ini. Itu benar-benar perjalanannya Tuku tuh emang benar-benar sama komunitas kreatif. Jadi sebenarnya kita masih membuka ruang untuk itu. Ada banyak sebenarnya rencana untuk kolaborasi juga sebenarnya masih belum bisa nih di reveal. Oke, gak apa-apa. Namun kita terbuka kalau misalnya teman-teman ada ide justru. Oh, nice. Jadi benar-benar siapa aja sih bisa approach kalian gitu. Jadi kita tuh kayaknya ya, nih mungkin agak bisa memvalidasi. Sebenarnya kolaborasi kita itu biasanya datang dari pertemanan. Benar-benar dari tetangga. Contohnya? Agak, itu contoh terdekat. Tapi banyak sih, misalnya kolaborasi terbaru kita tuh dengan teman kita juga, Koper. Bagasi. Iya itu tuh menarik tuh, Koper namanya Bagasi. Iya, betul. Ceritain dong gimana. Itu juga salah satu yang kita rasa output Bagasi ini, output Koper ini sejalan dengan plan-plan expansionnya Tuku. Kan Tuku biasanya cuma adanya di Jabodetabek, atau terakhir cuma ada di Surabaya dan Malang. Tapi kita tahun ini ekspansi ke Bandung, ke Bali. Soon. Bali mau ada? Oktober. Oke. Nanti kita buka di Bali. Dan minta doanya juga untuk melancarkan semua persiapan tim untuk pembukaan di Amsterdam. Wah, dia harus pencetin dulu nih. Ada tepuk tangan ya guys? Makasih. Itu salah satu yang itu rencana paling dekat. Cuman emang yang lalu-lalu sih mulai dari Atsiri. Kita ngeluarin kolaborasi bikin parfum. Sense-nya adalah Sense 2015 yang mengingatkan kita ke 10 tahun yang lalu. Tuku ada gimana gitu. Sebentar. Biasanya kan Sense itu kan identik dengan benda. Iya betul. Ya kan. Ini waktu. Iya betul. Jadi gimana? Gue jadi penasaran nih. Sense 2015. Iya, jadi kebetulan kita pengen membawa tetangga Tuku, kan ini udah 10 tahun nih. Ini milestone-nya Tuku banget nih 10 tahun gitu. Gak menyangka Tuku sustain sampai 10 tahun. Doain ya untuk sampai 100 tahun, 1000 tahun. Amin. Jadi kita pengen membawa tetangga Tuku waktu benar-benar buka itu nostalgic apa sih yang dibawa gitu. Karena gak semua tetangga ada loh. Betul. Mungkin cuman agak dan segelintir tetangga Cipete aja waktu itu. Iya. Nah, sekarang kan soalnya banyak yang nggak tahu Tuku tuh awalnya di Cipete. Tuku tuh udah di mana aja itu nggak terlalu tahu sih. Mungkin Jaksel yes, tapi di Jakarta yang lain kayaknya Tuku juga belum top of mind lah gitu. Jadi menurut kita sih
perlu ada relevansi yang dibangun, termasuk kolaborasi yang dengan siapapun. Ini ya. Dan pun tidak terbatas sama ilustrator, tapi semua perkarya seni, ayo bisa ngapain nih gitu. Betul. Kemarin juga lagi ngobrol sama Eja, prakarya anyaman gitu. Prakarya anyaman. Itu kan juga dari bambu, dari apa, itu juga menurutku something yang ya itu Indonesia banget Ya, karena very lokal. Very lokal ya. Lokal, itu value yang selalu pengen kita bawa gitu. Jadi bertetangga baiknya harapannya tidak menjadi tagline aja. Betul. Tapi juga menjadi value ngapain aja kita, terus value juga para barista yang ketemu sama tetangga itu benar-benar bertetangga baik gitu, nggak cuman di mulut gitu. Nah ini gue mau sedikit apresiasi, gue ada pertanyaan juga selanjutnya sama Aga, tapi di sini gue jujur, baik lagi gue jujur mau mengapresiasi tokomu yang ada di Pondok Pinang. Pondok Pinang, oh iya, kenapa nih? Jadi aku gini. senang mendengar. Kita lagi heavy jikaf, barang-barang pada masuk segala macem. Terus ngopi enak nih, biasa kan. Ya bang, pesenin. Ya, gue pesen tuh. Buka, kok belum buka nih. Padahal udah operasionalnya. Tapi nggak apa-apa sebutin brand lah ya. Namanya itu G. Oke. Terus biasanya pesen situ kan, karena gue pakai itu. Kok belum buka? Kata anak-anak, samperin aja bang. Soalnya mungkin lagi persiapan apa segala macam, lebih cepet. Ya udahlah, sampai pakai motor deket kan dari kantor kan. Nyampe situ, terus nyampe assalamualaikum gitu, waalaikumsalam, udah. Terus gue langsung kayak marah tapi nggak marah sih. Mana sih lu? Kok belum buka ini? Iya bang, sorry baru masuk barang, jadi kita nyetok dulu segala macam prepare. Oh gitu, oke gitu. Apa nih pesan yang 1 liter berapa? Oke siap, asik lah anak-anaknya. Udah kan sebutin nama tuh, Agung, oke. Thank you ya, assalamualaikum, jadi kan. Dah cabut lagi. 2 hari kemudian pas gue mau kantor, anak-anak beli kopi lagi dah, mampir lagi nih, langsung ke sana. Gue liat karena di jalan gue biasanya kalau kayak gitu gue pesen di jalan, nanti nyampe udah bareng sama kopinya, biasanya tuh anak-anak udah ngopi segala macam. Pas gue masih tutup lagi nih tuku nih, wah samperin, marah-marah lagi gue nih, lagi rame. Itu kan? bukan hari Jumat kan? Pas Bukan. soalnya kita tutup. Sabtu, hari itu yang terakhir itu Sabtu. Okay. Kayak udah mau berapa hari, kayak udah masih minggu. Jika mau kesini lah mau loading lah gitu kan. Kok belum buka nih, gue bilang. Datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana sih belum buka? Iya bang, ini segala macam. Oh gitu, yaudah. Pesan apa? Oke biasa gini. Satu barista lu, tiba-tiba ngomong, Bang Agung kok masuk hari ini? Gue yang, wow, dia tahu nama gue gitu kan. Gue oke, SOP-nya keren gitu. Langsung yang ngobrol santai segala macam. Itu ya gue cerita tentang Jikaf. Ya kayaknya kita mau ada di sana segala macam gitu. Iya. Jadi gue apresiasi barista lu yang ada di Pondok. Senang lo mendengar cerita seperti ini. Karena jarang kan, saya ya mostly kayak gue bilang tadi. Jadi benar-benar si tetangga baiknya itu benar diimplementasiin. Ya kayak ada tetangga baru, namanya siapa Pak? Namanya siapa Bu? Segala macam kayak gitu sih. Iya betul. Harapannya tuh tuku tuh relational emang. Betul. Soalnya banyak yang sulit sih untuk menjaga untuk selalu relational karena tendensinya semakin cepat tuh semakin transaksional. Iya. Jadi udah aja gitu. Betul. Tapi kalau relational kan something yang harus dibangun dengan hati gitu. Betul. Nah, itu yang gue setuju. Itu juga challenge terbesar kita sih untuk selalu mengingatkan semua teman-teman untuk selalu menjadi tulus, selalu jadi manusia aja gitu. Itu dia, sepakat. Nah, tadi sempat mention tentang koper, berpergian segala macam. Agak bisa dibilang lo adalah seorang travel sketcher. Mana yang lebih dulu? Jalan-jalannya apa bikin sketchnya? Oh tentunya jalan-jalannya itu Jalan yang dulu. pertama. Itu yang pertama tuh. Karena bikin sketch ini based on itinerary yang biasanya gua susun, tapi itinerary ini pun bisa berubah-berubah di perjalanan. Oke. Nah, dan biasanya gua kalau nyusun itinerary, lu tau lah Gung. Iya. Vela juga tau kalau gue suka banget makan gitu ya. Asli. Kalau dia cerita makanan, Vel, gue jadi lapar. Iya benar. Dan dia bisa ceritain taste-nya kayak gimana. Si paham gue tapi kayak enak kayak gitu. Kayaknya enak gitu ya. Oke. Nah, gue tuh selalu kalau lagi jalan-jalan nge-track down sesuatu kota, ngenalin suatu kota tuh dari makanannya. Jadi first thing first gue akan pergi ke pasar biasanya. Karena di pasar gue akan ketemu makanan yang mungkin paling anes daripada makanan-makanan yang ada di sisi-sisi kota itulah. Gitu, pokoknya terus gue akan ketemu sumber daya alam dan manusia-manusianya yang benar-benar lokal di sana gitu. Nah dari situ baru gue nge-track makanannya apa, terus orangnya kayak gimana, baru pelan-pelan ke kotanya kayak gimana, gue gitu-gitu lah. Selalu. Dan kopi, sebesar apa peranan kopi di hidup lo? Kopi itu udah kayak
pagi ya, kopi pagi itu buat gue udah kayak ritual lah mungkin. Itu lo bisa tanya istri gue. Tiap gue bangun selalu lebih pagi. Dan alarmnya dia adalah gue lagi giling kopi itu biasa itu. Oke. Jadi itu buat gue kayak ya mulai hari gue harus selalu ngopi. Itu udah kebiasaan lah, udah kafein udah di gue. Terus dan gue hubungan gue ke Tuku tuh ngingetin kayak gue dulu 2010-an tuh gue suka ke Taki sebenarnya. Jadi buat gue Tuku tuh ngebawa budaya ngopinya Taki yang dimana orang-orang sekitar minum di situ ngobrol. Jadi lo tahu Taki ada di Glodok. Di Glodok tuh daerah sibuk lah. Maksudnya warga-warga lokalnya tuh mereka yang weekday mungkin sibuk kerja, begitu weekend baru sempet ketemu tetangga-tetangganya, sarapan bareng, ngopi bareng di situ. Dan buat gue Tuku bisa ngemas itu nggak cuma weekend, tiap hari. Terus feel-nya tuh ya modern versi modernnya kopi-kopi Taki inilah, kopi yang Hainan style. Jadi kayak minumnya kopi susu, terus ketemu lu sebelum ketemu kerjaan di kantor lu ibaratnya ya, ketemu temen-temen lo yang ada di sekitar situ dulu sebelum akhirnya pisah ke kantor masing-masing. Betul. Awal-awal kantor ke Tuku tuh kayak gitu tuh. Dan dulu ada kopi yang cuma bisa minum di situ, mini kopi hitam ya. Mini kopi kopi susu tangga. Gue minum mini kopi hitam gue yang 8 dulu harganya masih 8.000. Masih 8.000. Iya, betul. Lu gak bisa bungkus, itu lu cuma bisa minum di situ. Jadi gue minum kopi hitam di situ, ngobrol-ngobrol, ketemu temen yang 2015 gue baru pindah Cipete, mungkin temen gue baru sedikit waktu itu ya mungkin Tio doang lah sama tetangga-tetangga lainnya. Masih ngalamin ini gak yang roasting masih di dalam? Roasting masih di dalam, mesin roasting kecil. Masih ngalamin yang ini gak? Kopi Aga gitu, kopi Agung gitu. Dulu kan ada kayaknya ada deh. Gue ngerasain. Jadi awal tuh Tuku benar-benar sebelum ada kopi susu tetangga itu kopi susunya sesuai nama karena sesuai selera. Bahkan kopi susu tetangganya itu baru ada di bulan keempatnya Tuku. Iya benar. Jadi benar-benar sesuai dengan selera paletnya Aga, sesuai dengan paletnya Agung gitu. Jadi benar. Customize. Makanya dari situ jadi kopi susu tetangganya. Betul, itu setelah, ini tetangga gue sukanya begini nih. Oke, nice. Itu awalnya. Betul, itu Tio yang masih nanya ke gue, lo minum kopi yang kayak gimana? Itu, betul. Iya. Dan ternyata itu dilakukan ke semua orang ya. Yes. Benar. Awal-awal jadi 4 bulan deh baru diketok nih kopi susu tetangga namanya. Karena ini adalah gabungan dari palet rasanya tetangga gitu. Oke, menarik. Dan zaman itu gue inget banget kan itu Cipete isi orang sibuk yang mau kerja kan. Iya benar. Pada bawa laptop main ke Tuku terus kayak, duduknya gak ada mejanya. Exactly, gue baru mau ngomong nih. Dan itu ya kita di Selasar itu doang, sempit ya, sorry to say sempit memang. Emang kecil dulu. Kecil kan, sampai sekarang masih begitu juga tempatnya. Dulu pas gue pertama kali diajak ke sana adalah kayak, Gung, ayo ngopi dulu bentar. Di mindset gue selama ini ya coffee shop ya, seperti coffee shop gitu kan. Terus saya kesini, betul lagi motoran tuh karena ada kantor dia kan. Dia, serius nih gini? Iya, enak kok. Ayo. Kalau salah masih ngerasain itu segala macam. Oke, masuk kecil. Halo kak, bla 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 segala macam. Terus terus kita minum di mana nih? Duduk di mana nih gitu kan? Agak sedikit ya. Julid gue, samping bro. Oke, samping. Terus ngopi, ngobrol. Bener bilang tadi anak agensi, ada ilustrator, ada designer, ada copywriter. Akhirnya ngobrol. Karena kenal satu sama lain kan. Iya, akhirnya kenal saya. Gue nih sama Aga lagi misalnya nih lagi nongkrong. Terus Aga, lah ini gue kenal si Anu. Akhirnya jadi networking gitu. Itu banget, bener. Akhirnya keberasa dan ketangkep sama gue kenapa Aga sama Tuku segitu langgengnya bertetangga karena ada feel tadi tuh lu kopi, lu menceritakan, lu storytelling, lu sebagai tetangga, yuk datang ke rumah gue, yuk ngopi bareng di sini segala macam tuh keren banget sih, mantep banget. Jadi langsung aja dah ngopi. Harapannya langgeng terus ya. Amin. Terus. Amin. Nah, sebenarnya kita udah di penghujung sebenarnya. Dan beberapa pertanyaan juga sudah masuk. Gue cuma mau ngasih tahu ke teman-teman sebelum kita mengakhiri podcast ini, teman-teman bisa dapetin karyanya Aga sebagai official artist kita. Tekan dilihat aja di display atau bisa intip karyanya di ruang VIP. Terus teman-teman juga bisa ngopi di depan itu ada rumahnya Tuku. Di situ ada dindingnya, boleh dicoret-coret, monggo, nggak apa-apa. Betul. Si yang punya rumah nggak bakal marah, bahkan happy banget. Itu gambarnya keren banget. Iya banget. Betul. Jam-jam segini punyanya Vela enak sih tuh. Iya. Drip lemon, serai lemon, yoi. Ini Ada seger. Itu serai dan lemon. lemon, tapi dikasih cold drip, dikasih kopi. Oke. Nice. Jam-jam segini nih. Jam segini ya, mantap ya.
Terus kita juga ada promo bareng BCA, teman-teman langsung datang aja ke booth BCA, dapat diskon berapa, ada cashback segala macamnya gitu. Jadi belanja di Gcaf 2005 juga makin seru dengan promo spesial dengan minimum pembelanjaan 2 juta. Selama persediaan masih ada, teman-teman bisa langsung bawa pulang payung unik dari Gcaf warna kuning, tuh lucu banget. Jadi langsung dibeli aja, pembelanjaan minimal 2 juta bisa langsung dihubungin ke information center di situ. Oke, terakhir. Yes. Gue mau nanya nih. Sudah ada 64 exactly. 63 toko Ya. yang sudah buka. Ya. Belum lagi yang incoming. Incoming. Gue pengen nanya ke Vela sama Aga. Boleh? Tuku favorit kalian di mana? Dan kenapa? Tuku favorit gue dulu nih gak ya? Boleh lo dulu. Di mana tuh? Aduh. Jadi kebetulan kan gue handle pembukaan toko tuku ya. Jadi new store opening tuh under my team. Jadi agak sulit sebenarnya untuk memilih mana yang favorit. Tapi yang cukup spesial menurutku sampai saat ini tetap Tuku Cipete. Walaupun udah mengalami beberapa kali layout. Dulu ada mesin di situ. Terus apa ya dulu gue masuk tuh scene-nya masih orang baca koran, gak? Iya banyak masih gitu. Zaman dulu gitu. Bahkan sampai sekarang masih ngelihat postingan-postingan ke tuku minum kopi di silang gitu, ke tuku baca koran gitu. Nah, itu masih ada tuh. Itu menurutku nilai-nilai yang bahkan pengen kita hadirkan kembali di Cipete karena mungkin udah makin kesini kan makin ada touch modernnya lah karena kita revamp kan toko lama. Tuku Cipete masih di hati. Apalagi ada tambahan si toko serba tuku ini yang benar-benar menjadi exercise IP tuku sebenarnya untuk menjadi wadah dan ruang tumbuhnya komunitas kreatif juga. Harapannya sebenarnya makin hangat lah bertetangganya di Cipete itu dengan adanya tambahan toko serba tuku, jadi experience-nya nggak cuma ngopi kalau di Cipete. Nah satu lagi mungkin yang dua lagi. Jogja dulu deh, Jogja. Wow, karena bayang langsung sih di Jogja ngopi di situ. Jogja tuh spesial banget karena selain dia ada tukunya sendiri, toko kopi, ada juga toko serba tukunya, ada juga jajanan pasar. Itu sebenarnya kolaborasi juga bareng tim kukusan, jadi teman-teman Surojabek Bandung. Tapi bikinnya jajan pasar. Dia menamakannya Komite Kue Nasional. Itu adanya hanya di Jogja sampai saat ini. Jajanan pasar. Asik. Itu spesial banget. Dan bangunannya tuh bangunan lama yang masih menjadi cagar budaya. Jadi benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh rumah sebenarnya. Itu saat ini ramai banget, itu spesial banget. Satu lagi Bandung. Bandung juga lumayan luas, karena kita kepengennya jadi komunitas tuh bisa punya tempat gitu untuk kumpul bareng gitu atau berkarya bareng gitu. Di Bandung itu spesial karena pertama bangunannya dibangun dari nol. Itu dulu di corner gitu tempatnya Pidi Baik. Di Bandung kita bangun dari nol sama Om Dendi. Om Dendi Darman 347. Nah itu spesial banget karena prosesnya juga berbeda kan. Kalau kerjanya sama seniman tuh beda sih menurutku ya. Jadi secara feel lebih modern, ada 50-50 lah, ada tukunya, ada Dendi Darmannya, ada toser baku juga, dan ada kita nyebutnya tuku dapan sebenarnya. Tuku dapan kan biasanya cuman donat yang biasa ada bolu gitu. Nah, ini tuh donatnya dari ubi Cilembu. Terus ada bakso tahu. Itu spesial banget ya. Jadi bener-bener experience-nya tuh berbeda. Jadi kira-kira 3 itu sih menurut gue yang spesial ya. Dan berasa sih gue nangkep vibe lu ketika cerita tuh karena lu naruh hal yang personal sama lu, dan ketika kerjasama dengan teman-teman karya seni itu kayak
bisa jadi sesuatu yang baru, kayak agak susah dia milih. Iya, susah banget. Gue suka ini, gue juga suka ini, dia begini. Susah banget, my god, gimana ya? Kalau lo gak mana? Ya pasti yang pertama Cipete. Karena gue banyak memori lah di sana. Betul, bersama. Dari teman-teman, terus dulu gue pacaran sama bini gue juga di situ. Waduh. Sama dong nggak? Hah? Cepet pacaran di Cipete. Oke. Iya, terus 3 nih, mesti 3 juga. Boleh, bebas. Kalau yang kedua mungkin di Pasar Santa. Pasar Santa. Ya kan sekarang ya, Pasar Masih. Santa. Pasar Oke. Santa tuh dulu. Kita perluas juga tuh, Gan. Oke. Dulu gue kalau ke kantor zaman itu gue naik sepeda. Dari Bekasi gue naik sepeda PP tuh tiap hari. Atlet apa gimana sih, Kak? Masa naik sepeda dari Bekasi? Nggak tahu Ada. gue juga kenapa mikir begitu. Keren banget. Agak sedikit Itu ini. 10 kilogram yang lalu lah. 10 kilogram yang lalu, betul. Itu gue selalu kalau mau ke kantor biasanya kalau teman-teman ngajak makan dulu pasti mampirnya tuku situ ngopinya. Yang ketiga mana ya? Mungkin dekat rumah gue lah di Bekasi di Bekasi. Kota Bintang kali Kota ya. Bintang. Kota Aduh, gue juga suka itu. Seru sih Kota Bintang. Gue baru denger lu bilang tadi pas kita cerita di luar Kota Bintang, gue sih kayaknya perlu gue samperin gitu. Ada kan ada. Ya, Baru. oke. Gue biasanya yang Jati Asih. Oh dekat rumah lo Jati Asih. Iya, Jati Asih. Kota Bintang sih sebenarnya secara jarak sih bisa kedua-duanya gitu. Vibe-nya menarik banget dan Kota Bintang. Gue lari pagi biasanya ke situ. Saya Oke. lari pagi, tuku dapan, balik lagi tuh lemaknya gitu. 5 kilo, pulang-pulang 6 kilo. Nah ini caranya itu ada. Oke, thank you banget Vela, thank you banget Aga. Seru. Ini sebenarnya masih bisa dilanjutin, cuman karena kesibukan kita masing-masing kita sudahi saja. Yes. Jadi thank you banget sudah datang, sudah berbagi cerita dan banyak banyak informasi yang didapetin. Gue sampai yang bisa bilang overwhelmed juga tapi happy kayak ternyata begini, karena gue baru tahu setiap tokonya Tuku itu ada ceritanya. iya, ada ceritanya, ada special touch segala macam gitu. Jadi terima kasih sudah datang dan teman-teman terima kasih sudah mendengarkan Jika Podcast hari ini. Silakan berbelanja, silakan mengoleksi berbagai macam art prints, toys atau apapun yang ada di Jikaf. Yes. Dan jangan lupa mampir juga di toko Tuku. Oke, saya Agung dan Aku Vela. Nugraha. sampai jumpa.